Halo semuanya, selamat datang di channel Tech and Edu. Di channel ini saya akan membahas dua topik utama, yaitu seputar teknologi, beserta tips dan trik yang saya harapkan bisa berguna dalam memilih dan menggunakan gadget kalian. Selain itu, di channel ini saya juga akan mencoba sharing tentang perkuliahan di Turki, seperti sistem pendidikan dan perbedaannya dengan Indonesia. Jika teman-teman mempunyai topik spesifik yang ingin dibahas mengenai dua topik tersebut, silakan tulis di kolom komentar dan saya akan mengusahakannya. Di video ini, saya akan mencoba sharing tentang jurusan teknik sipil di Turki, di mana saya merupakan mahasiswa teknik sipil di Middle East Technical University di Ankara. Jadi, mari kita mulai. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai teknik sipil. Jadi, teknik sipil adalah cabang teknik yang membahas tentang perencanaan, desain, konstruksi, dan perawatan berbagai tipe struktur, seperti gedung, jalan, jembatan, kanal, bendungan, dan lain-lain. Teknik sipil juga mempunyai berbagai subdisiplin, seperti struktur, transportasi, geoteknik, manajemen konstruksi, dan hidrologi. Teknik sipil juga merupakan salah satu teknik tertua di dunia, yang diperkirakan telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi, bersamaan dengan pembangunan piramida Mesir, di mana piramida Mesir bisa dianggap sebagai salah satu konstruksi bangunan besar pertama di dunia. Pada abad ke-18, istilah teknik sipil diciptakan untuk membedakannya dengan teknik militer, sehingga teknik sipil juga bisa dikatakan sebagai teknik non-militer. Dan di dunia barat, orang pertama yang memproklamirkan dirinya sebagai insinyur sipil adalah John Smith yang membangun mercusuar Eddystone. Jadi, teknik sipil memiliki cakupan yang luas, dan dalam perkuliahan kita akan mempelajari secara general mengenai subdisiplin yang saya sebutkan sebelumnya, walaupun tidak mendalam. Jika ingin mempelajari salah satu subdisiplin tersebut secara lebih mendalam, maka sangat disarankan untuk mengambil program pasca sarjana atau bahkan doktoral. Namun, ada perbedaan cukup signifikan antara sistem pendidikan teknik sipil di Indonesia dan di Turki, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di video ini. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai teknik sipil di Turki. Turki sendiri memiliki beberapa perusahaan konstruksi raksasa seperti Enka, Limak, Rönesans, Yapı Merkezi, İçtaş, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini memiliki banyak proyek di luar negeri, seperti di Rusia, di Timur Tengah, dan juga Afrika. Salah satu dosen saya di bidang manajemen konstruksi pernah bilang bahwa perusahaan konstruksi di Turki memiliki jumlah proyek luar negeri terbanyak kedua di dunia setelah Cina. Dan pada tahun 2021, 40 perusahaan konstruksi Turki berhasil masuk dalam 250 kontraktor paling prestisius di dunia versi ENR atau Engineering News Record, dengan 41 perusahaan berasal dari Amerika dan 78 perusahaan berasal dari Cina. Dengan kata lain, perusahaan konstruksi Turki memiliki pengaruh yang kuat di dunia konstruksi dengan mengandalkan engineer-engineer yang mayoritasnya merupakan lulusan dari universitas-universitas di Turki. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan teknik di Turki memiliki kualitas yang baik dan diakui oleh dunia internasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sekelas info mengenai kampus saya di Turki sebelum fokus pada sistem pendidikan teknik sipil tempat saya berkuliah. Saya berkuliah di Middle East Technical University, atau yang biasa disingkat METU dalam bahasa Inggris atau OTU dalam bahasa Turki. Universitas teknik ini berdiri pada tahun 1956, dan menurut URAP, salah satu lembaga yang melakukan perankingan universitas yang ada di Turki berdasarkan performa akademik. OTU mendapatkan ranking 3 se-Turki pada tahun 2022. Untuk jurusan teknik sipilnya sendiri, berdiri pada tahun 1957 dan menjadi salah satu jurusan tertua yang ada di universitas ini. Selain itu, berdasarkan QS World University Ranking by Subject pada tahun 2022 for Civil and Structural Engineering, teknik sipil METU berada pada band ranking 101 sampai 150 di dunia. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai cara mendaftar ke METU, silakan tulis di kolom komentar dan saya akan mencoba menyiapkan video tersebut. Nah, sekarang mengenai sistem pendidikan di sini. Jadi METU merupakan salah satu dari sedikit universitas negeri di Turki yang menggunakan bahasa Inggris 100% sebagai bahasa pengantarnya. Sehingga ini bisa menarik perhatian mahasiswa asing yang ingin berkuliah di Turki. Dan saya bisa lihat sendiri kalau sangat banyak mahasiswa asing yang berkuliah di METU.
Selain itu, sebelum kita bisa mengambil mata kuliah di tahun pertama, kita memiliki 3 pilihan untuk menunjukkan kemampuan bahasa Inggris kita. Pilihan pertama yaitu mempunyai nilai IELTS akademik dengan nilai minimal 6, kedua nilai TOEFL IBT dengan nilai minimal 75, dan yang ketiga mengikuti English Proficiency Exam yang dilakukan di kampus dan mendapatkan nilai minimal 60. Jika kita tidak mempunyai nilai IELTS atau TOEFL dan juga mendapatkan nilai di bawah 60 pada Proficiency Exam, maka kita diwajibkan untuk mengikuti persiapan bahasa Inggris selama setahun dan mengikuti Proficiency Exam kembali di tahun depan. Nah, setelah kita melewati ujian tersebut dan mendapatkan nilai di atas 60, maka kita akan resmi mengikuti perkuliahan sebagai junior student. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sistem pendidikan teknik sipil di Turki. Nah, secara garis besar tidak ada perbedaan signifikan antara 3 tahun pertama pendidikan teknik sipil di Indonesia dengan di Turki, di mana secara garis besar kita akan mempelajari tentang kalkulus, tentang fisika, kimia, menggambar teknik atau engineering drawing, dan juga mempelajari ilmu-ilmu fundamental dalam teknik sipil seperti rekayasa struktur, geoteknik atau mengenai pondasi bangunan, manajemen konstruksi, teknik sumber daya air, teknik lepas, pantai, rekayasa air, dan juga transportasi. Nah, perbedaan yang teman-teman perlu ketahui ada di tahun keempat perkuliahan, di mana jika di Indonesia teman-teman diharuskan untuk memilih konsentrasi bidang dan mengambil mata kuliah terkait selama 2 semester pada tahun keempat, di samping membuat skripsi. Sebagai contoh, jika teman-teman mengambil bidang rekayasa struktur sebagai subdisiplin pilihan, maka di Indonesia pada tahun keempat teman-teman akan mengambil mata kuliah seperti struktur beton lanjut, rekayasa struktur baja, dan mata kuliah lain yang berkaitan dengan rekayasa struktur. Namun, di Turki sendiri, pada tahun keempat kita tidak diharuskan untuk memilih konsentrasi bidang. Namun, kita diwajibkan mengambil mata kuliah yang dinamakan Restricted Technical Elective dan juga Technical Elective, di mana Restricted Technical Elective sendiri merupakan mata kuliah lanjutan yang harus kita ambil dari setiap bidang yang ada, di mana jumlah RE atau Restricted Elective yang harus kita ambil sebanyak 6 mata kuliah, dan untuk Technical Elective sendiri ada sebanyak 2 mata kuliah. Selain itu, untuk Technical Elective sendiri kita akan dibebaskan untuk mengambil mata kuliah sesuai dengan minat kita, dan itu juga bebas subdisiplinnya yang kita mau yang mana, dan kita hanya boleh memilih 2 Technical Elective. Sebagai informasi tambahan, setiap restricted elective yang akan kita ambil akan memiliki tugas proyeknya masing-masing, sehingga kita akan dihadapkan pada proyek pada setiap bidang yang ada di teknik sipil. Selain itu, di Turki tidak menerapkan sistem skripsi untuk tugas akhirnya. Namun pada tahun keempat kita diwajibkan mengambil mata kuliah dengan nama Civil Engineering Design, di mana kita diwajibkan untuk melakukan proyek akhir secara tim, yang pada umumnya proyek ini adalah proyek-proyek yang sedang dilakukan di Turki saat ini. Dan di sini kita sebagai seorang insinyur sipil akan bekerja secara kelompok dan diharuskan untuk berkonsultasi dengan advisor kita dan juga dengan dosen-dosen terkait seperti arsitek dan geoteknik sebagai penasihat kita selama menyiapkan proyek tersebut. Di samping itu, pada mata kuliah Civil Engineering Design, pada setiap minggunya kita akan mendapatkan seminar khusus yang berisi tentang aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam mengerjakan proyek yang sedang kita laksanakan, ditambah dengan review singkat tentang materi-materi yang telah kita pelajari hingga tahun keempat dari setiap divisi yang ada di teknik sipil. Namun, sistem yang saya sebutkan sebelumnya tidak berlaku di semua universitas di Turki, karena saya pernah bertemu dengan mahasiswa teknik sipil dari kampus lain yang mengatakan kalau di kampus mereka, pada tahun keempat diwajibkan untuk magang di salah satu perusahaan selama 1 tahun sebagai syarat kelulusan. Sedangkan di Metu sendiri, kita diwajibkan untuk magang pada libur summer tahun kedua dan juga libur summer tahun ketiga. Jadi, tidak semua universitas di Turki memiliki sistem yang sama untuk jurusan teknik sipil, terutama di tahun terakhir perkuliahan. Namun, kebanyakan universitas memiliki sistem yang sama dengan Metu. Jadi, kurang lebih itulah perbedaan yang teman-teman perlu ketahui mengenai pendidikan teknik sipil di Turki. Saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik, karena menurut saya keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di mana jika di Indonesia teman-teman akan lebih fokus pada konsentrasi bidang yang diminati, sedangkan jika di Turki teman-teman akan menjadi lulusan yang tidak fokus pada satu bidang, namun akan diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek dan juga sedikit lebih mendalami ilmu pada setiap bidang teknik sipil.
Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sukses terus buat teman-teman semua untuk mengejar cita-cita yang diinginkan, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin berkuliah di Turki, terutama yang ingin berkuliah di jurusan teknik sipil. Jangan lupa subscribe dan like untuk terus mendapatkan info mengenai perkuliahan di Turki dan juga tentang teknologi, and see you on the next video.